Mana Mas Rid. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Mana Mas Pak Indra? Nah, kita hari ini ingin merasakan angel. Kan biasanya teman-teman kan sudah meditasi angel. Nah, meditasi angel terus tak kenal maka tak sayang. Ya, yang kenal aja belum tentu sayang. Minimal kalaupun udah menyadari kita bisa merasakan. Ya. Kira-kira siapa teman-teman yang di sini sudah bisa merasakan kehadiran malaikat? Gimana? Bisa raise hand? Ya, ini nanti kita rekam, kita upload di YouTube kalau isinya nggak aneh-aneh. Oke, 2 orang ya. Oke, berarti yang lain belum ya. Oke, Bu Patris, Bu Lydia. Oke. Oh, Bu Astri. Oke. Sip, berarti 3 orang. Oke. Nah, saya ngasih insight. Insight ini hanya daging aja, ya, hanya yang inti-inti aja. Jadi tanpa lemak. Jadi kalau kalau trainer itu punya trik supaya durasi materinya itu panjang, jadi dari 1 hari terus jadi 2 hari, itu sama kayak bikin lagu Potong Bebek Angsa, tapi dibikin vokalnya A semua, atau U semua, atau O semua. Nah, itu panjang gitu kan. Tapi intinya Potong Bebek Angsa gitu. Nah, tapi yang ini enggak. Saya maunya inti-intinya aja. Supaya teman-teman enggak sekedar ikut meditasi dan angel, oh ya udah ada di buku, ada di kitab suci gitu. Enggak hanya gitu. Saya ingin teman-teman juga merasakan. Cuman ini suaranya agak Om Indra. Om Indra. Halo Om. Halo. Ya kalau semeriwing gitu, itu termasuk merasakan nggak? Gimana? Semeriwing. Semeriwing? Wah, Iya. Semeriwing bisa, kalau di pantai bisa angel, bisa bukan juga. Jadi kalau umpamanya di kuburan juga bisa angel, bisa bukan. Nah, nanti kita jelaskan perbedaannya. Tetapi yang penting memang itu, supaya terstruktur. Saya coba untuk supaya terstruktur. Jadi saya jelaskan sedikit. Angel atau kita kenal sebagai malaikat, tapi mungkin dalam percayaan yang lain disebut dewa atau dewi, adalah makhluk cahaya yang diciptakan oleh Tuhan dari awal itu sebagaimana cahaya sampai saat ini. Jadi tidak memiliki tubuh fisik. Personifikasi yang kita lihat sampai saat ini itu adalah kayak semacam keinginan manusiawi kita melihat sosok figur yang adikodrati yang memiliki kekuatan ilahiyah sehingga tanda kutip seperti memiliki kekuatan super. Ya. Jadi punya sayap, mungkin punya senjata atau punya tameng atau apapun lah itu. Tapi yang pasti sebenarnya kita bisa merasakan kehadirannya itu tidak tidak semenakutkan atau tidak sesakit yang kita duga.
Jadi itu. Nanti kita coba. Di sini teman-teman ada yang tidak peka. Coba, saya ingin tahu. Silakan raise hand. Ada yang tidak? Saya tidak peka, Pak. Oke. Saya tidak peka. Ya, lumayan ya, ada 6 ya. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Kedengeran ya? Saya juga nggak peka, Atman Maste. Oke. Ada lumayan. Dibanding dengan peka, lebih banyak yang tidak Putus-putus peka. suaranya Pak Indra, Pak. Feedback ya? Oh. Timbul tenggelam. Ada juga. Timbul headset. tenggelam. Putus-putus, Pak. Orangnya timbul tenggelam. Nah, kedengeran? Nah, saya jelas. Ya, kedengeran. Jelas. Ya. Cuman suara saya dengar lagi. Gimana caranya? Oke. Sip. Berarti lebih dari 20 ya yang tidak peka. Jadi begini. Setiap manusia memiliki satu malaikat pelindung. Dan kita tidak boleh memberi nama. Kalau kita memberi nama, berarti kita mengklaim kepemilikan. Sama seperti kita punya hewan peliharaan, punya burung, punya kucing, punya anjing, gitu ya. Kita beri nama, kita klaim, itu punya kita. Sedangkan malaikat itu adalah milik Tuhan. Jadi kita tidak berhak, tidak boleh mengklaim bahwa malaikat ini namanya si A, si B. Ya. Tetapi kita beri nama sesuai dengan fungsinya. Malaikat penolong kita, ya kita sebut malaikat pelindung, malaikat penolong, atau malaikat penjaga, silakan. Sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tetapi nama tidak boleh kita sebutkan. Terus, dengan Tuhan mengutus malaikatnya ke setiap kita, individu masing-masing, berarti kita bisa merasakan kehadirannya saat ini juga, ya, tanpa delay. Yang pertama adalah menyadari keberadaannya. Jadi kita harus menyadari bahwa kita memiliki malaikat pelindung. Ya, kita harus menyadari itu, karena kalau kita nggak percaya, kita memiliki malaikat pelindung, kehadirannya kita nggak akan bisa rasakan. Apalagi minta pertolongan, nggak bisa. Ya, jadi kalau umpamanya kita masih malaikat tolong hari ini saya ada urusan ini supaya lancar. Mana mungkin kalau kita sendiri nggak menyadari bahwa kita punya malaikat pelindung. Setelah menyadari, itu kita berkati. Ya, kita berkati karena dengan prinsip universal, dengan memberi kita menerima, dengan memberkati kita diberkati. Nah, pada saat memberi itu sama seperti kita menabur. Menabur, kita memberkati, taburannya sedikit, tuaiannya berkat dari malaikat tadi seperti buah. Lebih banyak dan lebih besar. Jadi kalau kita berkatinya sering, kita akan menuainya lebih sering juga. Ya. Rasa juga begitu. Kalau kita memberkati supaya malaikat pelindung ini selalu memberi sinyal kepada kita, memberi petunjuk, memberi kekuatan, memberi kesembuhan, sinyalnya feedback ke kita itu juga luar biasa.
Jadi Ko Budi seperti itu ya. Jadi bukan cuma desiran angin di pantai, tetapi lebih pada konsep memberi dan menerima. Setelah memberkati, kita baru bisa merasakan. Ya, setelah merasakan, ini bisa skip sih, bisa skip. Kalau mau merasakan boleh, kalau tidak merasakan juga boleh. Jadi setelah memberkati, kita bisa mengajak bekerja sama. Ya, mengajak bekerja sama. Jadi boleh ikut merasakan, tapi enggak juga boleh. Ya, langsung aja diajak kerja sama boleh, tanpa merasakan kehadirannya pun. Yang penting pertama tadi kita menyadari, ya, mengakui keberadaannya, memberkati, baru diajak kerjasama. Semua being seperti itu. Jadi sebutannya macam-macam. Kalau umpamanya kita di hutan, ya taruhlah kebun raya Bogor lah, ya itu banyak being, banyak, kalau sebutan kita itu peri, di pohon-pohon yang rindang, yang sejuk gitu, itu kita bisa rasakan kehadirannya. Nah, sama sebenarnya fungsinya itu sama, cuman mereka adalah malaikat penjaga pohon itu, area itu, atau wilayah situ. Nah, seperti itu. Oke, biar tidak terlalu panjang, silakan teman-teman bisa relax, santai lagi, pejamkan mata. Ya, kita akan melakukan sedikit meditasi sebentar supaya kita diizinkan malaikat pelindung kita untuk merasakan kehadirannya. Tarik nafas perlahan. Hembuskan. Rileks. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, malaikat agung, malaikat pelindung, malaikat pribadiku, pada jiwa luhurku. Terima kasih atas pertolongan, perlindungan, bimbingan, kesehatan lahir dan batin, finansial, relasi, emosional, dan spiritual. Berkatilah kami semua di sini. Supaya kami dapat merasakan kehadiran para malaikat pelindung kami. Sehingga dapat bermanfaat dalam kehidupan kami di masa yang akan datang. Dengan penuh keyakinan dan penuh rasa syukur, terjadilah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oke, sekarang kita izinkan seluruh tubuh kita untuk menjadi lebih peka dari biasanya. Katakan dalam hati, aku mengizinkan hanya malaikat pelindungku yang dapat aku rasakan kali ini.
Rasakan tubuh kita menjadi lebih peka, lebih rileks. Dan kita izinkan malaikat pelindung kita memberikan sinyal apapun ke dalam tubuh kita kali ini. Rasakan kepala, wajah, leher, tengkuk, lengan tangan, kaki kita. Ada perbedaan rasa yang halus, hangat, dingin, tenang, damai, dan sejahtera. Bagi teman-teman yang sudah merasakan, bisa diingat-ingat rasanya sebagai bahan supaya kita bisa merecall kembali rasa yang sama di mana malaikat penolong kita hadir di sekitar kita. Rasakan damai sejahtera, hangat, mungkin sedikit merinding. Mungkin ada desiran angin, tapi ini ada rasa yang berbeda. Oke. Ya, silakan. Bagi yang sudah bisa merasakan, silakan sharing di sini. Kedutan ya, Pak? Aku nggak merasakan, Pak Indra. Tapi Ya, mendadak sebentar. di jidat saya hitam. Oh, Langsung lep gitu. langsung hitam itu gimana maksudnya? Atau di depan ini kayak dari jidat sampai ke mata itu gelap langsung. Oh, oke. Mana Makasih, Pak Mas Indra. Mana Mas T? Tanganku kayaknya Pak Indra. Dipegangin. Tangan kanan Oh. nih. Tangan kanan, oke. Yang lain? Apa yang dirasakan? Saya Kalau sudah kaki betis ke kedut-kedutan ya, Pak Indra? Betis ya, ketukan. Oke. Iya. seperti Apa limbung Hadi? saat kosong terus limbung gitu. Limbung. Iya. Oh, oke. Saya sedikit merinding, semriwing, sama kadang-kadang bisa kayak badan kayak hentak begitu. Oh, oke. Sip. Pak Indra. Di antara kuping sama leher sebelah kanan ada rasa panas. Kayak udara panas gitu. Oke. Saya Pak Indra. Itu Ya, kaki, tangan, terutama kaki kenceng banget aliran kayak energinya ya tuh sampai sekarang nih tangan masih berasa kayak orang meriang-meriang dingin Pak Indra. Oh, oke. Ada di dalam suhu ruangan dingin. Sampai sekarang masih merasakan. Kalau saya, tangan saya
kayak ada yang pegangin, pokoknya ada kayak energi di tangan, terus dingin, terus perasaan damai, tenang gitu. Iya. Ya, Saya belum merasakan, Pak Indra. ini Pak Adi. Siapa nih? Saya Kuncara, Pak. Oh, Pak Kuncara. Oke, Pak. Sip. Kalau Oke. saya ini Pak, merasa apa? Seperti dari atas itu, seperti dipeluk, masuk ke hati itu damai, hangat, terus memang apa ya, seperti bahu kiri ya, sampai tangan itu dipegang halus, ada desiran angin. Kebetulan saya kan ada di meditasinya di belakang nih, ada angin. Tapi bisa bedain anginnya yang angin beneran sama angin yaitu yang lembut, yang hangat, damai begitu. Sampai merinding, nangis rasanya tuh terharu. Ya. Syukur sekali, terima kasih. Ya. Oke. Sekarang yang sudah bisa merasakan, udah oke. Saya coba bagi teman-teman yang belum bisa merasakan. Ya. Tangannya bisa dipencet bagian tengah. Ini mengaktifkan cakra minor tangan, ya, ujung jari. Ya. Oke. Silakan bagi teman-teman yang belum bisa merasakan, kita akan coba untuk merasakan lagi. Ya. Oke. Bagi teman-teman yang sudah bisa merasakan, boleh mengulang lagi. Kalau yang belum merasakan, harus mengulang ini. Ya. Sebentar. Sebentar. Ada tukang paket datang. Oke. Jadi silakan rileks kembali. Kita hanya mengizinkan malaikat pelindung pribadi kita untuk hadir dan memberikan sensasi kehadirannya pada tubuh kita. Biarlah tubuh kita menjadi lebih peka, seribu kali lipat dibanding biasanya. Biarlah tubuh kita diberi kemampuan merasakan energi malaikat pelindung kita 1000 kali lipat dari biasa.
Oke. Dirasakan kembali sensasinya, kepala, denyutan-denyutan, aroma. Jadi semua indrawi kita, perasa. Terus kalau yang lebih peka, lidah. Lidah kita kalau umpamanya biasanya pahit, kita merasakan kehadiran angel itu, lidah kita akan terasa manis. Oke. Bu Meta. Gimana? Silakan, Bu. Itu yang pertama tadi aku sih ragu-ragu Pak, karena yang terasa itu di sini nih, di ini tuh apa sih, hati, ulu hati ya. Ulu hati itu kayak dicubit-cubit gitu. Terus yang kedua sih di tangan. Kalau tangan itu lebih lembut, kayak ada energinya gitu. Itu. Ya. Pak Berarti Indra. dicoba yang kedua? Iya, yang kedua. Oh. Yang kedua Oke, itu oke. yang di tangan, yang energi kayak ada sesuatu yang hangat di tangan itu. Oh. Tebel. Oke. Ya, silakan nyalain. Pak Indra. Silakan, Bu. Di kening saya tuh jadi kayak berpendar-pendar gitu. Sampai sekarang Ada masih. ini apa namanya? Kayak semacam ini. Sensasi kayak berpendar-pendar gitu lah. Oh, ya. Berupa cahaya atau getaran-getaran? Bukan getaran juga, tapi gimana ya? Susah nerangnya. Bukan kedutan, bukan, tapi gimana ya? Ya, susah diekspresikan dengan kata-kata. Iya, Pak. Ya. Terima kasih. Oke. Pak Indra, di tangan kiri kayak kedut-kedut ya, kayak ada energi. Oh, kedut-kedut seperti ini ya? Kalau saya sih merinding, Pak Indra, dingin rasanya tuh. Oke. Merinding dingin ya. Tapi perasaannya gimana? Rasanya sih damai gitu yang saya rasain. Rasanya damai. Tadi yang pertama juga coba seperti itu. Nah, penasaran coba lagi yang kedua tadi. Sama ya, saya rasain gitu juga. Oh, iya. Pak Indra. Oke. Pak Indra, yang kedua kali tangan saya sebelah kanan dekat antara jari dan telapak, kenapa agak gatel-gatel ya? Sebelah kanan. Gatel-gatel? Iya. Gatelnya gimana? Kayak gimana ya, pengen digaruk gatel aja gitu. Oh, tapi nggak gatel kan sebelumnya kan? Enggak gatel. Yang pertama enggak, yang kedua langsung sebelah kanan kayak gatel-gatel gitu. Kayak habis gimana ya, pegang es batu tapi nggak baal ya. Bekas pegang kayak es batu gitu, gatel-gatel. Ya. Sensasi fisiknya berbeda ya. Jadi perhatikan. Sensasi fisik tiap individu berbeda. Ada yang merinding, ada yang berpendar, ada yang susah disebutkan, ada yang dingin, ya. Itu sebenarnya sama, karena di awal kita hanya mengizinkan energi malaikat pelindung kita, ya. Jadi kalau umpamanya
Kalau umpamanya kita sudah sekarang nih rasanya kayak merinding gitu. Terus tahu-tahu kok berpendar. Nah, kuncinya di situ. Kita hanya mengizinkan energi malaikat pelindung kita yang kita rasakan. Itu kuncinya. Jadi kita lock semua energi negatif maupun positif tidak bisa kita rasakan kecuali satu. Kecuali energi malaikat itu aja. Ya, jadi supaya kita tidak bias. Nah, kenapa bisa begitu? Karena banyak di sekitar kita kan banyak. Kita aja di kebun raya gitu banyak kok energi pohonnya yang hampir sama gitu. Tapi kalau umpamanya yang kita biasa ajak kerjasama, sebaiknya malaikat pelindung kita dulu, baru malaikat yang lain. Ya, karena itu khusus untuk kita. Kalau kita jarang ajak dialog, ajak ngobrol, nah tak kenal maka tak sayang. Yang kenal aja belum tentu sayang, gitu kan? Oke. Kuncinya itu. Jadi seperti yang ini saya di bibir. Di bibir. Kenapa? Iya. Getaran-getaran. Enggak, kayak net sekali gitu udah. Ya. Oke. Terus pertanyaan berikutnya. Udah tahu ya kuncinya tadi ya. Mengakui keberadaannya, menyadari, memberkati, merasakan. Nah, boleh merasakan, boleh enggak. Tapi selanjutnya adalah diajak bekerja sama. Nah, yang penting. Setelah kita bisa merasakan, kita punya relasi lebih dekat. Kita punya relasi lebih dekat dengan angel, dengan malaikat penolong kita. Jadi kalau umpamanya kita bisa minta, misalnya kita ke daerah yang kita baru masuk, ke kota yang kita nggak pernah datang, ke komunitas yang mungkin kita ragu apakah kita diterima atau tidak. Ya, ini bisa digunakan. Kita minta malaikat pelindung kita supaya menolong kita sesuai apa yang kita inginkan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita ingin apa, tapi kalau nggak sesuai dengan kehendak Tuhan nggak bisa. Ya, harus selaras keduanya. Apa yang kita inginkan, tapi selaras juga dengan kehendak Tuhan. Ya, itu malaikat penolong pasti bisa. Tapi kalau nggak selaras dengan kehendak Tuhan, ya nggak mungkin. Ya, jadi kita ajak kerjasama. Ya, sekarang yang kedua, udah lama, udah berapa lama dong? Bentar doang kan kita udah bisa tuh. Tuh, 19, setengah jam aja udah bisa. Oh, trainer dibikin potong bebek angsa, semua 2 hari. Bayarannya mahal. Padahal setengah jam udah selesai. Kalau nggak di-gratitude nggak mau saya sharing. Oke, silakan. Reseptif lagi. Munculkan satu keinginan yang sekiranya jangka pendek dan selaras dengan kehendak Tuhan. Udah? Sudah ya? Jadi satu keinginan yang
satu keinginan jangka pendek yang selaras dengan kehendak Tuhan. Taunya gimana? Gimana, Bu? Taunya gimana selaras dengan kehendak Tuhan? Loh iya, yang sederhana aja. Tidak menyakiti diri sendiri dan orang lain. Ya kan? Oke. Yang sederhana aja. Kita latihan dulu. Jangan muluk-muluk langsung minta mobil. Sensasinya beda. Oke ya? Oke. Sebentar. Pak Indra nanya dulu dong, posisi duduknya boleh bersandar atau harus tegak seperti meditasi biasa? Bersandar boleh. Bersandar boleh. Oke, thank Tegak you. boleh. Tapi kalau tentara harus istirahat di tempat, gerak gitu. Soalnya mau nyandar ini. Oh iya. Thank you. Sandar. Oke. Ambil nafas perlahan. Hembuskan. Buang semua energi negatif. Kita hanya izinkan energi malaikat pelindung yang hadir dalam tubuh kita saat ini. Rasakan hati dan jiwa kita damai, tenang, bahagia, sejahtera. Rasakan kedekatan kita dengan malaikat pelindung kita. Yang memeluk kita, melingkupi seluruh tubuh kita. Rasakan relasi kita semakin akrab, semakin hangat, dan semakin dekat dengan malaikat penolong kita. Rasakan sebuah energi memeluk kita dari belakang, menutupi kita, membungkus kita dengan energi ilahi. Dan kita rasakan kedekatan luar biasa dengan malaikat pelindung kita.
Nah, begitu dekat. Kita mohon kepada Tuhan melalui pertolongan malaikat pelindung kita, satu permohonan kita. Kita rasakan tanggapan dari malaikat pelindung kita. Rasakan dengan hati, dengan rasa, dengan jiwa kita, dengan kedekatan. Kita hirup nafas, kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan. Kita hembuskan kembali kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan sekitar kita. Oke. Yang masih mau melanjutkan, silakan. Tapi yang sudah mendapatkan respon, bisa, silakan di-sharing. Ya, Pak Indra. Ya. Beda dengan yang pertama, kedua tadi. Yang pertama kan saya dari yang pertama saya merasakan. Yang kedua ketika Pak Indra katakan rasakan 1000 kali lipat lebih peka, itu rasanya luar biasa gitu kan. Sampai betul-betul terasa berkali-kali lipat. Dan yang terakhir ini sensasinya sedikit berbeda. Rasa pertama dan kedua tadi tetap ada, tetapi saya merasa seperti diselimuti satu energi yang hangat. Terus gimana ya rasanya? Seperti menemukan satu kebahagiaan yang selama ini hilang. Ya. Nggak bisa ngomong, rasanya pengen nangis. Ya. Pak Indra. Ya. Yang pertama saya kan nggak bisa merasakan, gitu. Ya. Karena mungkin saya denial. Ya. Yang kedua juga gitu. Yang Pak Indra bilang bikin kita lebih sensitif 1000 kali. Gitu. Ya. Tapi saya notice yang pertama, kedua itu, ya, saat saya meditasi, ya, saat saya sudah masuk dalam keheningan, itu di kelopak mata saya itu terasa hangat, Pak. Itu pertama. Saya notice itu. Okay. Lantas nggak tahu, kayaknya ada sekelibat cahaya gitu loh. Sekelibat gitu. Saya pikir, ini cuma sensasi saya. Gitu. Yang kedua juga sama seperti itu. Ya, saya pikir, ini mungkin perasaan saya yang tadi ya. Lalu yang ketiga, saya coba lagi yang ketiga tadi. Nah, yang ketiga ini baru kayaknya suatu konfirmasi. Ya. Saya di kelopak mata itu hangat, ya toh. Lantas sinar itu balik lagi 2 kali, dan yang ketiga di pundak, di punuk belakang ini ya, terasa dingin gitu. Ya itu yang saya rasakan gitu loh. Berarti saya berkesimpulan, berarti kalau malaikat pelindung saya hadir, ciri-cirinya itu pattern-nya gitu. Ya. Tuh. Thank you, Pak Indra. Oke. Nah, itu diingat-ingat, Pak. Itu diingat-ingat. Jadi setiap orang cara angelnya berkomunikasi itu berbeda-beda. Kalau saya karena tubuh saya peka, jadi saya dengan mudah saya ingin pertanda lewat mana, tangan, mata atau lewat apa, pasti tahu. Tapi kalau setiap orang individu ada yang ya begitu, perlu dipelajari. Jadi kelopak mata atau mungkin ada hidung gitu.
Pak Indra, Sip. Thank you Pak Indra. Ya. kalau saya tadi yang pertama tuh ngerasain sebelah kiri tuh enteng gitu kan. Yang kedua sama aja gitu kan. Terus begitu yang terakhir, tapi waktu Pak Indra ngomong bukan dalam posisi lagi kita disuruh relax, itu saya merasakan di sebelah kanan kepala mulai kan kerasa ada energi datang lagi. Nah, waktu yang terakhir, makanya saya tanya Pak Indra apakah harus posisi duduknya seperti apa gitu kan? Ternyata boleh. Jadi saya rubah posisi duduk, kaki saya ke bawah, saya nyandar karena saya di ayunan kan. Saya jauh lebih relax. Oh, ya. Nah, itu di paha sebelah kanan berkedut, terus begitu apa tadi yang terakhir itu cahaya kuning yang itu sih. Gitu Pak Indra. Terima kasih. Oke, terima Pak kasih. Indra, Pak, Ya. Kalau saya tadi tuh jadi saya tuh dibikin jadi tersenyum, mulut saya tersenyum. Terus saya merasakan gitu ada yang mendekat dan mendekat sekali, tapi setelah mendekat sekali saya jadi nangis, Pak. Ya. Karena kita itu ada perbedaan vibrasi mungkin. Jadi ada beberapa yang memang kalau kita bisa merasakan lebih sensitif ya, itu ada kebahagiaan surgawi sebenarnya. Kebahagiaan surgawi itu yang kita nggak bisa menggambarkan dengan kata-kata, jadi lebih ke rasa ya. Jadi rasanya itu kebahagiaan yang luar biasa. Nah, biasanya kita akan terharu dengan rasa seperti itu. Karena itu nggak pernah kita rasakan. Iya, betul kayak gitu. Jadi kayak saya tuh kayak perasaan saya sama ketemu ibu gitu, ibu yang sangat dekat gitu. Jadi langsung ngalir gitu. Saya sempat kaget. Awalnya kasih tanda saya jadi dikasih senyum gitu karena kamar saya lagi dingin banget, saya pakai jaket. Saya dibikin tersenyum muka saya gitu. Tapi begitu mendekat kok jadi nangis kan. Ya. Nggak apa-apa. Ada lagi? Pak, saya mau nanya boleh Pak? Boleh. Kalau misalnya kan kadang kalau misalnya dulu gitu ya sebelum saya ikut masa gratitude sama meditasi, suka ada yang kasih tahu gitu kayak kasih petanda nih tolong bantuin orang itu atau misalnya coba kamu kayak misalnya di kereta terus ada kan saya biasa ada yang kasih tahu bahwa tasnya harus taruh di depan biar nggak ada copet. Terus saya seakan-akan disuruh kasih tahu di depan saya tuh tolong kasih tahu tuh gitu. Seakan ada yang ngomong ke saya tuh saya waktu itu saya kan masih nggak kata saya nggak saya malah menolak gitu ya. Dan ternyata saya pas bareng-bareng sama dia gitu naik keretanya ternyata benar orang itu kecopetan handphonenya dan saya merasa menyesal kan dari situ bahwa saya nggak percaya intuisi saya. Dari situ saya mulai percaya bahwa kalau ada yang ngomong saya itu benar gitu kan, hal yang baik ya saya lakukan daripada saya menyesal gitu maksudnya. Nah dari situ ya kalau ada apa-apa misalnya saya percaya itu malaikat pelindung gitu ya mau ngasih tahu gitu. Terus kadang saya juga kalau lewat mimpi bisa nggak Pak? Bisa. Kadang saya mimpinya suka ada beberapa yang jadi kenyataan gitu. Kayak misalnya waktu saya tinggal di Maluku, jauh dari orang tua kan maksudnya. Terus saya mimpi bapak saya sakit kan. Terus besokannya saya bilang, bener papi sakit pinggangnya. Iya benar. Dan terus pernah pernah kayak gitu. Terus saya juga pernah mimpi apa gitu. Jadi mimpinya udah lama nih misalnya. Tapi masih membekas sampai saya bangun. Terus saya ingat gitu gigi saya kayak dipalu gitu sampai berdarah gitu. Ya itu mimpinya udah berlalu. Tapi sebulan kemudian apa 2 bulan kemudian ternyata benar saya memang harus operasi dan itu sama kejadiannya. Terus Terus waktu saya hamil juga saya mimpi sepupu saya hamil. Terus tapi saya nggak berani kasih tahu ke dia karena kan
apa benar gitu, saya siapa gitu, kok bisa tahu gitu. Terus saya diem aja, tapi mimpinya beberapa kali benar gitu dia hamil, ternyata benar dia hamil. Dan itu kata saya, oh berarti mimpi saya ada beberapa yang benar jadi kenyataan gitu. Makanya saya suka ada takut juga tadinya. Saya doanya, maksudnya takutnya jangan sampai yang mimpi serem kan serem gitu kan. Nah itu sih, itu termasuk malaikat pelindung atau gimana Pak? Itu pertanda sih sebenarnya. Bisa aja dari malaikat pelindung. Tapi yang penting kalau kita ingin merasakan itu dari malaikat pelindung, kita harus lock. Kita harus kunci dulu bahwa kita hanya izinkan malaikat pelindung aja yang ngasih sinyal. Gitu. Iya, makasih Pak. Oke. Ya, Suhu Nengsiu mana ya? Suhu Nengsiu nih. Ini Hadir. Hadir Suhu, gimana Suhu? Ya, lagi mau siap-siap. Sharing-sharing dong. Aduh, udah apa yang di-sharingin? Mantap begitu. Ketika master berbicara, murid mendengar. Jadi malu nih. Ya, satu lagi. Sebentar, ini asik banget ini. Tapi kok aku lihatnya berbaris-barisan gitu ya. Wah, waktu tadi pertama dibuka lapisan. Banyak amat. Lapisan dan berbaris. Apa itu Suhu? Jadi pelindungnya Suhu Nengsiu banyak tuh. Iya nih. Banyak malaikat, pasukannya banyak. Semut kecil. Aku mau tanya di dalam tanah. Semut-semut kecil. Iya, sebenarnya kalau hari ini saya khusus untuk merasakan malaikat lindung kita sendiri, ya. Tetapi untuk beberapa orang, beberapa individu yang memiliki tugas tertentu, tugas khusus, itu otomatis juga diperlengkapi dengan alat-alat yang khusus, ya. Kalau umpamanya kita lihat, ya, kalau Suhu tadi bilang berbaris, mungkin karena tugas Suhu juga banyak, makanya dilengkapi dengan malaikat yang banyak. Coba kalau umpamanya kita tugasnya satu aja, di rumah kita aja. Beda tugasnya kalau umpamanya kita satu RT, satu RW, satu kecamatan, bahkan satu kota, gitu. Penjagaannya juga beda. Ya. Yang penting sebenarnya komunikasinya dijaga. Tak kenal maka tak sayang. Apalagi nggak pernah diajak ngobrol. Nah. Ketika kita sudah mulai merasakan kehadirannya, menyadari kehadirannya, terus ngajak ngobrolnya gimana? Nah, seperti tadi. Ya, pasti skip nih. Belum karmanya nih. Pak Indra. Tadi udah saya jelasin di terakhir. Ya. Pak Indra. Ya. Kan antara malaikat dan iblis kan beda tipis gitu. Jadi iya. Iblis juga bisa menyamar seperti malaikat, malaikat juga bisa membantu Anda. Dia kelihatannya jahat, padahal dia baik, dia menolong. Gitu. Jadi kita lihat sekarang ketika kita mendekatkan diri pada malaikat, siapa sih yang sebetulnya paling mau nempel sama kita? Nah, berarti kan yang sebaliknya. Yang sebaliknya juga ikutan nempel sama kita. Dan dia bisa sangat mempengaruhi kita. Maksudnya, misalnya nih, kayak begini, di grup ini kita dididik untuk supaya menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih
berubah menjadi sosok yang lebih menjaga semuanya. Tetapi yang itu tadi sengaja bentuknya mungkin menyerupai malaikat, menempeli kita dan akhirnya membuat kita menjadi bocor. Nah, itu kan bisa terjadi ya Pak Indra ya. Dia tidak mau melihat kita sukses. Nah, Ya. betul nggak? Betul. Jadi kita nanti dibuat ribut, dibuat kacau, dibuat kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, omongan-omongan yang tidak benar, dan segala macam itu bisa terjadi pada saat proses pelatihan kita itu sendiri. Dan malaikat pada saat itu ada di mana? Ya ada di sampingmu juga. Tapi kalau kamu lebih dengar yang sisi yang itu, nah jadinya ya malaikat juga tahu. Petunjuknya Pak Indra. Yang penting semakin sering kayak gini. Ada satu lagu, Tuhan hanya sejauh doa. Kalau umpamanya kita berdoa, Tuhan hadir. Sejauh itu. Malaikat juga sama. Iblis juga sama. Beda tipis. Jadi kalau umpamanya kita nggak sering mendengarkan sinyal dari malaikat, ya berarti yang kebalikannya, yang sering ngasih sinyal. Gitu ya, Suhu ya. Iya, betul. Yang penting, setelah mengetahui seperti ini, ada pengetahuan seperti ini, kita gunakan setiap saat. Apapun itu, dari yang sederhana sampai hal-hal yang berat. Jadi kalau umpamanya kita ya sederhananya gini deh. Saya siang ini pingin makan soto umpamanya. Itu sederhana gitu ya. Tetapi kita minta dituntun oleh Tuhan melalui malaikatnya pada penjual soto yang membutuhkan. Nah, umpamanya ini. Ya udah kita keluar ke tempat tukang soto yang ya udah acak deh. Mana gitu. Kita cari di situ. Hal-hal yang sederhana seperti itu. Atau yang paling berat, memutuskan sesuatu. Hari ini saya harus memutuskan apakah saya tetap ada di kantor ini atau saya harus resign. Gunakan itu. Semakin sering kita berlatih, seperti tadi Pak Hadi, 3 kali baru tervalidasi bahwa getaran di kelopak mata itu adalah sinyalnya. Jadi kalau maunya kita nggak berlatih sama sekali, kita nggak akan ngerti. Ya, semakin kita berlatih, semakin kita mengenali malaikat kita berdialog dengan kita itu caranya dengan apa? Ada juga yang angel number. Biasanya itu 11-11 gitu ya. Atau 22-22 00-00. Ada yang begitu. Tapi ada juga yang bulu. Di tempat kita nggak ada burung ya. Tapi ada bulu yang dekat kita gitu. Itu tanda mungkin oh ini ada angel yang di sini. Ngasih sinyal nih ada apa nih. Nah, gitu kita harus aware. Terus kita nggak bisa egois. Satu permintaan kita, tetapi harusnya diimbangi dengan ratusan permintaan untuk orang lain. Jadi kalau umpamanya tadi kita ingin merasakan untuk satu permintaan kita harus imbangi. Untuk memberkati bumi, tempat kita tinggal, sekitar 1 kilometer dari tempat kita, diberkati sepanjang perjalanan kita. Nah, biasanya seperti itu. Jadi jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang egois saja. Jadi kalau untuk para malaikat itu karena sifat dasarnya itu baik, makanya kalau kita minta tolong untuk hal-hal yang baik, maka senangnya ampun, senangnya luar biasa deh.
Jadi kalau saya biasakan sepanjang perjalanan yang saya lalui 1 kilometer kanan dan kiri itu diberkati. Itu otomatis. Jadi saya minta tolong pada saat starter motor atau starter mobil, biarlah malaikat agung, malaikat penyembuh, malaikat penolong pribadiku memberkati radius kanan dan kiri 1 kilometer yang dilewati oleh kendaraan saya, diberkati oleh cahaya ilahi, cinta ilahi, kuasa ilahi. Kayak begitu. Jadi sepanjang jalan itu kita memberi berkat. Otomatis kalau kita memberi berkat, wah, coba lihat. Pasukan malaikatnya itu ke depan duluan, di belakang juga ada, kanan kiri juga ada. Ada suara ngiris-ngirisnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak Indra, speaking for blessing the road ya, waktu Pak Indra jalan, itu saya itu sering kadang saat nyetir mobil gitu ya toh, tangan saya angkat, ya kan? Saya angkat itu saya satu tangan saya angkat, tapi saya cuman intensi doang ya toh. Apa namanya? Saya bilang Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum gitu doang. Tapi saya tujukan ke depan jalan gitu loh. Tanpa kayak Indra kan harus mengucap dulu ya toh. Oh, semoga biasanya saya nggak sering gitu apa namanya, nggak tahu tiba-tiba ada nggak ada yang nyuruh juga, nggak ada yang nyuruh, cuma ada keinginan doang gitu. Kadang-kadang itu saat jalan gitu saya tangan gini saya berkatin gitu. Itu sama ya Pak Indra ya fungsinya ya? Sama. Yang penting intensinya ya. Ya, yang penting intensinya. Yang penting dilakukan secara otomatis. Jadi ini saya lakukan pada saat saya itu pernah kecelakaan mobil. Saya pikir, oh ini saya salah. Saya nggak pernah blessing berarti. Itu PR banget. Jadi begitu sekarang itu saya bikin otomatis. Pokoknya begitu nyalain starter, otomatis program itu jalan. Suara Pak Indra hilang. Gitu. Oke. Di sini malah 2 kali suara saya, Bu. Kalau saya sih intensinya ini ya, apa namanya? Karena saya tahu apa namanya di depan jalan itu pasti ada apa namanya makhluk-makhluk apa gitu ya toh. Saya berkatin aja, semoga kamu terberkatin, semoga kamu terberkatin. Tapi nggak konstan ya Pak ya, sering nggak konstan, nggak setiap hari. Kadang-kadang sehari bisa 2-3 kali gitu. Ya. Saat ada insting keluar langsung gitu. Dilakukan secara ini aja Pak, otomatis saja. Jadi begitu Bapak nyalain kendaraan langsung blessing aja. Langsung blessing. Jadi ada 3 sifat ilahi, itu kecerdasan ilahi yang disebut cahaya ilahi, cinta ilahi, dan kuasa ilahi. Jadi kalau itu udah lengkap. Kalau Om Mani Padme Hum, kalau buat saya ya masih kurang lengkap. Karena ada satu sisi yang apa ya, yang belum tercover. Oke. Jadi 3 itu. Biasanya kalau ada kecelakaan, itu baru. Atau potensi kecelakaan atau potensi bencana, nah itu bisa pakai Om Mani Padme Hum. Oke. Apa itu tadi Pak? 3, kuasa ilahi, cahaya ilahi, cinta ilahi. Cinta ilahi, oke. Thank you Pak Indra. Sama-sama.
Oke, Itu yang di ada chat lagi? banyak tuh Pak. Itu yang di chat tuh banyak yang nanya tuh. Sebentar. Di chat ini saya nggak sempat lihat. Ada pertanyaan nggak nih? Kayaknya cara komunikasi, seperti tadi. Ya. Komunikasinya seperti tadi. Malaikat pelindung satu atau beberapa? Udah saya jawab. Kaki kiri saya bergoyang-goyang sendiri. Nah, kalau kaki kiri bergoyang-goyang sendiri, pada saat Ibu memanggil malaikat, biasanya ini karena ada perbedaan frekuensi. Frekuensi ini bisa jadi energi negatif, bisa jadi entitas negatif. Ini yang agak ekstrimnya ya. Biasanya kalau saya healing seseorang yang ternyata kena guna-guna atau memiliki ilmu kanuragan atau apa gitu ya. Nah, biasanya efeknya begitu. Bisa bergetar. Wah, itu nggak karu-karuan ya udah. Ya bisa manifestasi malah. Seperti itu. Jadi itu perlu apa ya? Perlakuan khusus itu. Kalau memang terus dan mengganggu ya. Tapi kalau enggak ya mungkin sebentar aja hilang. Tapi kalau terus dan ternyata kuat, biasanya ada yang ya itu, ada yang nempel biasanya. Oke. Kalau nggak ada lagi, satu lagi saya akan kasihkan. Om Indra. Kita minta. Om. Gimana? Silakan. Pas meditasi, kadang-kadang asmanya saya berdenyut. Dan di lain kesempatan, pas meditasi, saya itu bisa terus-terusan bersendawa. Anehnya pas meditasi doang bersendawanya. Gitu, Om. Ya, itu energi negatif sebenarnya. Jadi sebenarnya sebelum meditasi perlu di-cleansing sebentar. Supaya energi negatifnya itu nggak terlalu banyak. Karena pada saat meditasi itu, energi ilahi itu pun terlalu kuat, sedangkan tubuh kita ini terlalu kotor, dipaksa untuk dibersihkan, efeknya begitu. Sama kayak botol kotor dalamnya itu dikocok gitu kan. Jadi akhirnya keluar gasnya. Pak Indra. Ya. Tanda kehadiran malaikat pelindung itu selalu sama atau bisa, akan berubah? Akan berubah tergantung dengan sensitivitas kita masing-masing. Sensitivitas kita. Saya tadi merasakannya kan di yang kedua. Di yang ketiga saya malah nggak merasakan, Pak. Berarti nggak hadir atau gimana kalau itu? Bukan nggak hadir. Itu kan tahap ketiga itu kan kita berkomunikasi. Ya, berarti mungkin Ibu bisa merasakan dulu, tapi nanti dilatih untuk cara berkomunikasinya. Ya, jadi supaya cara komunikasinya ini bisa lancar. Kalau komunikasinya lancar, baru nanti ya apa yang kita minta akan bisa cepat terkabul. Baik, makasih Pak Indra. Oke, Bu.
Gimana, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita masuk tahap keempat. Kita terakhir. Oke, silakan rileks dulu saat ini. Tarik nafas perlahan. Hembuskan semua energi negatif, emosi negatif. Hirup kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan. Kita rasakan kehadiran Tuhan dalam hati kita, tubuh kita, jiwa kita. Kali ini kita hanya izinkan diri kita untuk merasakan energi malaikat pelindung pribadi kita. Rasakan tubuh kita 1000 kali lipat lebih sensitif ya biasanya. Dan akan berhenti setelah sesi gratitude ini. Kita sadari pusat energi di jantung kita. Kita sadari pusat energi di mahkota kita. Kita sadari pusat energi di jantung dan mahkota. Kita bayangkan bumi di depan kita. Biarlah bumi diberkati dengan cahaya ilahi, cinta ilahi, kuasa ilahi. Dengan kedamaian, keamanan, ketertiban, dan spiritualitas yang tinggi. Kita berkati rumah tempat kita tinggal, sekitar rumah kita, orang-orang tempat kita tinggal, orang tua, pasangan, anak, saudara, sahabat, komunitas kita, rekan kerja kita, atasan, bawahan kita, dan orang-orang yang jadi cobaan dalam hidup kita. Rasakan kedamaian. Rasakan malaikat pelindung kita. Rasakan kita sebagai saluran energi ilahi. Biarlah semuanya diberkati. Dengan kebahagiaan, kesehatan, kemakmuran, kelimpahan.
Rasakan keheningan. Rasakan kehadiran malaikat, kehadiran Tuhan. Mewujudkan semua keinginan kita yang selaras dengan kehendak Tuhan, selaras dengan waktu Tuhan, sesuai dengan karma kita masing-masing. Dengan penuh keyakinan dan penuh rasa syukur, terjadilah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini bayangkan energi mengalir dari telapak kaki dan tulang ekor belakang kita jauh ke dalam bumi sedalam 3 meter. Biarlah bumi diberkati dengan kesehatan, kemakmuran, kelimpahan, keamanan, ketertiban, kedamaian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan buka mata perlahan, kembali pada kesadaran tubuh Anda. Atma Namaste. Terima kasih Pak Indra, Atma Namaste. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih Pak Indra. Kesehatan. Terima kasih Pak Indra, Atma Namaste. Pak Indra, Atma Namaste. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Makasih Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih. Pak Indra.